Nah, ini pertanyaan yang sangat penting juga. Ini berhubungan dengan vegetarian. Nah, ini kalau di dalam penginjilan ini sangat bagus dan sangat baik. Perhatikan baik-baik ya. Ini saya memberikan penjelasan yang cukup sederhana, tapi kita bisa mengerti supaya kita bisa memberikan jawab. Kejadian 1 ayat 26, 28 sampai 30 di sana katakan, kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka yang berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan, beranak cuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi, serta menguasainya. Kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar untuk makananmu. Kuberikan kepadamu segala jenis tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan. Maksudnya makanannya biji-bijian dan buah-buahan. Kepada segala burung dan binatang liar lainnya, kuberikan rumput dan tanaman berdaun sebagai makanannya. Maka hal itu terjadi. Nah, artinya manusia hanya makan tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan, sedangkan hewan, ternak, binatang liar lainnya diberikan rumput dan tanaman berdaun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita hanya boleh makan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan buah-buahan saja? Di kitab bagian mana yang dapat menjelaskan hal ini? Mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan binatang liar lainnya, apakah artinya boleh memakannya? Gitu loh. Nah, jadi ini ada gini loh. Apakah ini sering dipergunakan oleh kaum vegetarian yang mengatakan bahwa sejak semula manusia diciptakan adalah makan hal ini, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, ya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan ini dengan sederhana. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat Alkitab, kemudian Allah berkata, lihatlah kepadamu kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji yang ada di muka bumi dan segala pohon buah-buahan, semuanya itu akan menjadi makananmu. Ini dalam terjemahan baru. Tadi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini yang dikatakan Allah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan kepada setiap binatang di bumi, burung-burung di udara, segala binatang merayap-merayap di tanah, segala bernapas di bumi, kuberikan segala tumbuhan hijau untuk menjadi makanan mereka. Maka jadilah demikian. Itu saya sudah baca, tapi ini dalam terjemahan baru. Beberapa pertanyaan pendahuluan. Oke, tolong dijawab. Perintah ini disampaikan Tuhan kepada manusia pada saat mereka berada di mana? Coba dijawab. Perintah ini disampaikan Allah kepada manusia pada saat mereka berada di mana? Ayo, tolong jawab. Ya, pada saat mereka berada di Taman Eden. Jelas ini, jelas sekali ya. Oke, pertanyaan kedua. Kondisi manusia sewaktu menerima perintah ini, apakah sudah jatuh ke dalam dosa? Sudah jatuh ke dalam dosa atau belum? Belum jatuh ke dalam dosa. Ini kondisi di mana diperintahkan Allah sebelum jatuh ke dalam dosa. Oke, bagus. Pertanyaan ketiga. Bagaimana kira-kira hubungan manusia dengan hewan lainnya? Termasuk dengan ular. Mereka bisa berkomunikasi. Hubungannya, ya, mereka bisa berkomunikasi kan? Bisa kan? Kira-kira hubungan manusia dengan hewan pada saat itu apa? Hubungannya baik, penuh kedamaian. Bukan tidak mungkin waktu di Taman Eden kalau manusia mau potong ayam, ayam akan berbicara, jangan potong saya dong. Potong bebek aja, mungkin begitu ya. Jadi maksudnya saya adalah bahwa sebenarnya hubungan di Taman Eden, manusia dengan hewan, itu mereka bisa berkomunikasi. Hubungannya baik, hubungannya damai. Ya. Kemudian menurut ayat keempat, ayo jawab ya. Menurut ayat ini, apa yang menjadi makanan hewan-hewan pada saat itu? Singa dan harimau makanannya apa pada saat itu? Kira-kira kalau ada singa dan harimau makanannya apa waktu itu? Iya. Kalau begitu, benar. Jadi sebenarnya waktu itu singa dan harimau makanannya juga sama, yaitu tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi makanannya. Oke? Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini semua sudah kita dapat ya. Nah, kita lanjutkan penjelasannya. Perintah yang disampaikan Tuhan pada saat itu adalah perintah ketika manusia berada di Taman Eden, di mana kala manusia belum jatuh ke dalam dosa. Hubungan manusia dengan hewan pun begitu akur dan damai. Mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lain.
Ketika di Taman Eden, Allah telah mengatur pembagian makanan sedemikian rupa. Manusia memakan tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan, sedangkan hewan akan memakan tumbuhan hijau. Pembagian ini bertujuan guna kelangsungan hidup manusia dan hewan yang ada di Taman Eden. Ya, jadi ini harus diapakan dulu ya penjelasannya. Sekarang perhatikan. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hukuman Allah dinyatakan pada Adam, Hawa, ular, dan tanah. Akibat dosa itulah hukuman secara universal telah terjadi. Mereka diusir dari Taman Eden. Dan salah satu alasan mereka diusir di Taman Eden adalah supaya mereka jangan lagi makan buah kehidupan yang membuat mereka bisa hidup selama-lamanya. Nah, setelah manusia berada di luar Taman Eden, apakah Allah memberikan perintah yang sama kepada manusia? Nah, ini yang patut kita perhatikan baik-baik. Nah, saya berikan perbandingan. Di dalam Kejadian 1 ayat 28-29, inilah perintah Allah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Kemudian di dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 3, ini adalah perintah baru yang dinyatakan kepada manusia melalui Nabi Nuh. Kalau kita perhatikan dua bagian firman Tuhan ini sangat erat sekali. Allah memberkati mereka dan berkata, Allah memberkati Nuh beserta anaknya dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Perhatikan baik-baik ya. Kemudian di sini berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, berkuasalah atas setiap makhluk. Di sini juga setiap binatang yang ada di bumi dan setiap burung di udara, setiap binatang yang merata di tanah dan pada setiap ikan di laut, mereka semua diserahkan ke dalam tanganmu. Ini semuanya sama. Kemudian Allah berkata, lihatlah kepadamu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di atas muka bumi dan segala pohon buah-buahan, semua itulah akan menjadi makananmu. Ini perintahnya. Kemudian di dalam perintah baru ini, segala yang hidup dan bergerak akan menjadi makananmu. Seperti aku memberikan tumbuhan hijau kepadamu, sekarang aku memberikannya segalanya kepadamu. Perhatikan baik-baik. Di sini adalah kondisi manusia berada di Taman Eden. Di sini adalah ketika manusia sudah berada di luar Taman Eden. Perbedaannya cukup menyolok. Pertanyaan untuk direnungkan. Coba, di manakah posisi kita sekarang ini? Di Taman Eden atau di luar Taman Eden? Ayo coba jawab. Posisi manusia sekarang ini berada di Taman Eden atau di luar Taman Eden? Ya, di luar Taman Eden. Ya semua pasti jawabnya di luar Taman Eden. Kemudian kalau begitu, perintah yang kita terima atau yang harus kita ikuti, perintah kepada Adam atau perintah kepada Nabi Nuh? Iya, perintah yang diberikan kepada Nabi Nuh. Nah, jadi disinilah secara sederhana saya menjawab, sekalipun di Taman Eden Allah memberikan perintah makanan daripada manusia demikian, tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, diusir keluar dari Taman Eden, Allah memberikan perintah yang baru kepada manusia dan boleh mengizinkan manusia makan hewan, makan makanan ternak gitu loh. Bahkan Tuhan Yesus sendiri makan ikan gitu loh, ya. Jadi di sini hal yang harus kita sama-sama ketahui. Kemudian Kejadian 9 ayat 4. Ini sepertinya sudah pasti tidak sempat ya, tinggal 15 menit lagi. Saya nggak apa-apa, saya akan usahakan cepat. Itu sudah dijawab, Jimmy. Itu sudah dijawab. Ya, itu minggu lalu sudah jawab pertanyaannya. Ya. Oke, Kejadian 9 ayat 4. Satu-satunya yang tidak boleh kamu makan ialah daging yang masih ada darahnya. Nah, ini ayat lanjutannya sebenarnya, ya. Di dalam perjanjian perintah baru kepada Nuh. Satu-satunya tidak boleh kamu makan ialah daging yang masih ada darahnya, sebab nyawa itu ada di dalam darah. Pertanyaannya adalah, apakah ini berarti kita tidak boleh makan daging? Ayo coba jawab. Perhatikan baik-baik. Satu-satunya tidak boleh kamu makan ialah daging yang masih ada darahnya. Sebenarnya boleh makan daging atau tidak boleh? Ayo jawab di chatting, coba.
Satu-satunya yang tidak boleh kamu makan ialah daging yang masih ada darahnya. Kalau begitu sebenarnya daging boleh makan atau tidak? Boleh, 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 boleh. Tidak. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Ada lagi yang jawab? Oke, silakan ya. Nah, kemudian bagaimana mengerti nyawa itu ada dalam darah gitu ya. Oke, kita jawab dulu pertanyaan pertama. Menurut Matthew Henry, salah seorang penafsir Alkitab, ya, mengatakan, meskipun manusia adalah penguasa atas makhluk-makhluk lain, mereka tetap berada di bawah kekuasaan Sang Pencipta dan di bawah pembatasan dari hukum serta ketetapannya. Artinya, sekalipun manusia diberikan kuasa untuk makhluk hidup lainnya, manusia tetap harus bertanggung jawab kepada Allah. Itu prinsip yang harus diketahui. Kemudian yang kedua, manusia tidak boleh menjadi serakah dan buru-buru memakan makanan mereka, tetapi harus mengolahnya terlebih dahulu. Tidak boleh seperti yang dilakukan oleh para prajurit Saul atau menjadi pelahap daging. Artinya apa? Makanan daging yang tidak diolah. Kanibal, langsung ada darahnya, belum dimasak, sudah langsung dimakan. Itu yang tidak diperbolehkan. Manusia tidak boleh bertindak sangat kejam dan ganas kepada makhluk-makhluk yang lebih rendah. Mereka harus menjadi penguasa, bukan penguasa yang lalim dan sewenang-wenang. Mereka boleh membunuh binatang-binatang itu untuk dimanfaatkan. Sebenarnya pemahaman membunuh itu juga kurang begitu baik. Kalau biasanya untuk hewan yang kita untuk makan, itu bukan membunuh, disembelih gitu loh ya. Nah, tetapi tidak boleh menyiksanya demi kesenangan belaka. Juga tidak boleh merobek-robek anggota tubuh binatang itu sementara mereka masih hidup dan memakannya. Maksudnya misalnya kita mau potong ayam, ayam itu lehernya kita putar-putar ke kiri, ke kanan, putar sampai ke belakang, membuat dia tersiksa dulu baru makan. Itu tidak boleh begitu gitu ya. Jadi ini pemahamannya demikian. Artinya kita mau memakan itu juga tidak boleh menyiksa binatang. Kalau kita baca di dalam Alkitab, hewan yang dicekik mati pun tidak boleh gitu loh. Ada nas Alkitab demikian. Kemudian yang keempat, argumentasi dari Matthew Henry adalah bahwa selama berlangsungnya hukum pengorbanan yang menjadikan darah sebagai pendamaian bagi nyawa manusia. Jadi sini adalah berbicara tentang darah ya, yang menunjukkan bahwa kehidupan binatang korban itu diterima sebagai kehidupan orang berdosa. Darah tidak boleh dipandang sebagai barang biasa, tapi harus dicurahkan di hadapan Tuhan, baik di atas mezbah maupun di atas tanah. Namun karena sekarang korban yang agung dan sejati, yaitu apa? Yesus Kristus telah dipersembahkan, maka kewajiban dalam hukum Taurat itu telah dihentikan karena alasan itu. Artinya apa? Kita tidak lagi perlu pengorbanan anak domba ataupun pengorbanan darah ya di zaman Perjanjian Lama, karena darah Yesus sudah menggantikannya. Jadi beberapa pemahaman inilah yang memberitahu pada kita sebenarnya kita boleh makan daging, tetapi yang harus diolah dulu. Tetapi juga daging yang tidak boleh disiksa, atau hewan ternak yang disiksa. Selanjutnya, Kejadian 9 ayat 5. Setiap orang dan binatang yang membunuh manusia akan kuhukum mati. Nah, di sini perhatikan, setiap orang dan binatang yang membunuh manusia. Jadi sebenarnya akan kuhukum mati. Jadi di sini maksudnya yang dibunuh siapa? Manusianya. Apa yang dimaksud ayat di sini? Ini adalah perintah baru yang disampaikan Allah pada Nuh ketika mereka telah berada di luar Taman Eden. Perintah ini diberikan sebelum adanya hukum Taurat, yaitu apa? Jangan membunuh. Ya, jangan membunuh yang dimaksud juga adalah membunuh manusia. Ya, jadi di sini pemahamannya. Pertanyaan ke-16. Di saat PI pribadi, ada yang bertanya, untuk apa Tuhan mesti menjadi manusia dulu untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Bukankah Dia Maha Kuasa bisa langsung menghapus dosa manusia? Kenapa harus repot-repot seperti itu? Bagaimana kita harus meresponi pertanyaan tersebut? Nah, ini pertanyaan yang juga pernah saya jumpai ketika saya menginjili seorang mantan guru sekolah minggu yang artinya pindah agama. Ya, dia dipengaruhi oleh orang-orang tertentu, akhirnya dia pindah agama. Nah, sebenarnya kasihan sekali kalau dia jauh-jauh hari sudah pernah bertemu saya, mungkin saya bisa menjelaskan pemahaman ini. Perhatikan di sini, Allah menyelamatkan manusia dengan cara menjadi manusia. Mungkin pertanyaan kita balik bertanya,
Bila Allah memilih cara demikian untuk menyelamatkan manusia, boleh tidak? Allah memilih menyelamatkan manusia dengan menjelma menjadi manusia, mengorbankan diri dan mati di atas kayu salib untuk menyucikan kita. Dia rela repot bagi kita. Mungkin kalau kita pakai kalimatnya, dia rela repot bagi kita. Pertanyaannya adalah, bila Allah memilih cara demikian untuk menyelamatkan manusia, boleh tidak? Kalau kita katakan tidak boleh, itu artinya apa? Kalau kita katakan yang jadi Allah itu seharusnya tidak boleh dong demikian. Seharusnya pakai cara demikian saja. Kalau dia maha kuasa, ya tunjukkan aja wajahnya di langit. Supaya manusia percaya, supaya manusia menyembah dia. Nah, sekarang kalau kita katakan Allah harusnya demikian, berarti kita mau menjadi penasehatnya Allah. Kalau sampai demikian, maka Allah bukan Allah lagi. Seharusnya kita yang jadi Allah, gitu loh. Jadi, hal ini perlu diketahui. Allah memilih cara demikian untuk menyelamatkan manusia, pasti di dalam hikmat daripada Allah yang tidak mungkin bisa bersalah. Ya, kalau nggak percaya, nanti di surga tanya Tuhan. Ya. Kemudian pertanyaan ke-17. Pertanyaan dari orang yang belum percaya. Kenapa Tuhan tidak membinasakan iblis langsung dan membiarkan iblis ada di dunia untuk bisa mencobai manusia? Jika iblis tidak ada, maka kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini akan berkurang dan kehidupan di dunia mungkin akan lebih baik dengan berkurangnya kejahatan-kejahatan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menjawab pertanyaan tersebut yang diajukan orang yang belum percaya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan penginjilan juga, ya. Seringkali saya memberikan jawaban demikian. Kalau di dalam dunia ini semuanya baik-baik saja, semuanya hidup bahagia, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada wabah penyakit, tidak ada bencana alam terjadi. Ketika kita berbicara kepada mereka tentang Tuhan, mereka akan katakan apa? Untuk apa lagi kami butuh Tuhan? Uang kami hidup bahagia kok. Tanpa Tuhan pun kami hidup bahagia kok. Ngapain lagi kami percaya Tuhan? Coba kita berimajinasi sedikit. Kalau di dunia ini semua manusia hidup bahagia. Apakah manusia masih butuh lagi menyembah Tuhan? Ini mungkin pertanyaan yang perlu kita ketahui. Pertanyaan kedua, coba kita berimajinasi, kalau dunia ini semuanya baik-baik, tidak ada sakit penyakit, tidak ada bencana alam, tidak ada peperangan, tidak ada gempa bumi, dan sebagainya. Semuanya baik dan lancar. Lalu kita katakan, percaya Tuhan Yesus dong, supaya kamu bisa masuk surga. Mereka akan katakan apa? Ngapain lagi kami masuk surga? Wong hidup dalam dunia ini kami sudah baik kok. Wong dalam dunia ini aja kami sudah bahagia kok. Ngapain lagi berbicara tentang surga? Nah, sekarang coba Bapak Ibu Saudara berimajinasi sejenak. Kalau dalam dunia ini Tuhan izinkan ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada wabah penyakit, ada kelaparan, ada bencana alam, pasti punya maksud daripada Tuhan supaya manusia mengerti dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Tuhan izinkan ada iblis dalam dunia ini supaya manusia mengerti dunia ini bukanlah rumah kita dan hidup tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita butuh mengandalkan Tuhan untuk menolong kita. Nah, ini beberapa jawaban yang biasa kita pergunakan. Kemudian bisa juga untuk menjawab pertanyaan kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan pastilah maksud dan rencana Tuhan yang tidak mungkin bersalah. Coba simak ini dalam jawaban kepada orang Kristen, ya. Nih tadi jawaban untuk orang yang non Kristen. Ini coba perhatikan untuk pertanyaan orang Kristen. Bila tidak ada iblis dalam dunia ini, bagaimana Tuhan Yesus membuktikan dia telah menang atas pencobaan iblis? Bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan Yesus menang atas pencobaan iblis di padang gurun kalau tidak ada iblis dalam dunia ini? Ini jawaban pada orang Kristen ya, tadi jawaban pada orang yang non-Kristen. Kemudian kedua, bila Tuhan Yesus tidak mati, bagaimana ia membuktikan bahwa ia telah mengalahkan kuasa maut? Justru Tuhan Yesus mati dan bangkit daripada kematian setelah 3 hari untuk membuktikan bahwa alam maut pun tidak berkuasa.
Kemudian yang ketiga, bila tidak ada iblis yang mencobai manusia ke dalam dosa, apakah manusia akan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka? Manusia pasti tidak akan butuh Tuhan lagi untuk menolong gitu loh. Dan kalau kita ketahui, kita ini umat Tuhan, umat pemenang. Kalau kita menang, tidak ada lawan yang menang dari siapa. Kalau tidak ada iblis dalam dunia yang mencobai, kita menang dari siapa? Bagaimana kita disebut sebagai umat pemenang. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan di masa seperti sekarang ini, ada banyak pencobaan daripada si iblis, dan sebagainya. Itu pasti punya maksud dan daripada Tuhan. Nah, itu jawaban daripada saya. Oke? Pertanyaan ke-18. Ini jawaban terakhir. Jawaban terakhir ya. Jadi ada 2 pertanyaan terakhir, nanti mungkin kita akan sudah lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kejadian 18 ayat 2 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat 3 orang berdiri depannya. Abraham segera berlari, hendak menyambut mereka dengan bersujud. Boksu, siapakah ketiga orang tersebut? Apakah Tuhan dan 2 orang malaikat? Ya, siapakah mereka sehingga Abraham sampai harus menyambut mereka dengan bersujud? Ya. Apakah pada zaman kitab Kejadian Allah dan malaikat turun ke dunia dalam bentuk manusia juga? Ini pertanyaan kedua. Para penafsir Alkitab memberikan pemahaman demikian. Salah satu dari ketiga orang itu adalah manifestasi Allah dalam rupa manusia. Dan 2 orang lainnya juga adalah malaikat dalam rupa manusia. Jadi benar bahwa zaman Perjanjian Lama, malaikat menjelma menjadi manusia. Masih ingat kisah Lot, di mana sebelum Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, Allah mengutus malaikat, bahkan bisa menarik tangan Lot ya untuk keluar ya dari Sodom dan Gomora ya sebelum dimusnahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, para penafsir Alkitab mengatakan itu adalah manifestasi Allah dalam rupa manusia dan 2 orang lainnya adalah malaikat dalam rupa manusia. Nah, inilah jawaban kita. Jadi hari ini kita menjawab 18 pertanyaan. Saya rasa Bapak Ibu Saudara cukup capek juga lah ya. Nah, coba Bapak Ibu Saudara bisa meresponi. Ada yang mau dipertanyakan, silakan mengetik. Silakan mengetik. Ada yang mau meresponi, silakan. Nanti kalau misalnya kurang jelas, nanti kita di sini akan usaha masukkan ke YouTube. Jadi ada mungkin bagian-bagian yang perlu penjelasan lebih jelas. Anda bisa mendengar supaya lebih jelas lagi. Ya, kalau sudah dengar YouTube masih kurang jelas lagi, nanti silakan Anda WhatsApp saya secara pribadi.